Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Rawita dengan nomor BP 21101152610376, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang konsep dasar sistem. Yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. A. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. B. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. C. Adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. D. Unsur dasar dari proses, arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. E. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Selanjutnya, komponen sistem. Ini merupakan gambaran sebuah komponen sistem. Komponen sistem terdiri dari batasan sistem, yaitu boundary. Yang kedua, lingkungan luar sistem. Yang ketiga, penghubung sistem. Yang keempat, masukan sistem atau input. Yang kelima, keluaran sistem atau output. Yang keenam, itu pengolahan sistem. Yang ketujuh adalah sasaran sistem atau objektif. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem. A. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Yang pertama, sistem fisik, yaitu sistem yang nyata, dapat dilihat dan disentuh secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem transportasi. Yang kedua, sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide, serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi, contoh sistem teknologi. B. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, bukan dibuat oleh manusia. Contohnya sistem perputaran bumi. Yang kedua, sistem buatan, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Sistem buatan melibatkan dua unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contohnya ialah sistem informasi berbasis komputer. C. Sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang pertama, sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. Interaksi di antara bagian-bagian sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contoh sistem komputer. Yang kedua, sistem tak tentu, yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. B. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Kenyataan di dunia bisnis yang ada adalah sistem relatif tertutup atau relatif closed system, tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi berpengaruh baik saja. Yang kedua, sistem terbuka, yaitu open system, adalah sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama, organisasi, yaitu mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contoh, fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan dan administrasi. Yang kedua, interaksi, yaitu saling berketerhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Contoh, analisis sistem dengan programmer dengan data entry. Yang ketiga, interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contoh, bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Yang keempat, integritas, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer tapi hanya mampu menyediakan 50 unit, maka untuk itu menangani masalah tersebut diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurat, yaitu informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga, relevan, yaitu informasi harus mempunyai manfaat bagi
pembangkainya. Yang keempat, lengkap, yaitu informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Selanjutnya, tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama, berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam bisnis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data secara akurat dan real time. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam perusahaan. Yang keempat, menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa yang akan datang. Sekianlah presentasi saya tentang konsep ekosistem. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.